kenapa bisnis? Kenapa nggak mau politik? Politik itu kotor, Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor. Tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer. Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? It's a simple question. Siapa? Semua yang berada di ruangan ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin. Dan pajaknya impresif jumlahnya. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan. Bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah orang-orang yang baik-baik ini, ketika mereka memilih masuk politik, biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, pengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik, justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan? Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu, kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik. Tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat.